Pernahkah kamu merasa lelah secara mental padahal tidak melakukan pekerjaan yang terlalu berat? Atau mungkin kamu sering merasa tidak percaya diri, mudah cemas, kehilangan semangat, bahkan mempertanyakan nilai dirimu sendiri setelah berinteraksi dengan orang-orang tertentu? Jika iya, bisa jadi masalahnya bukan terletak pada dirimu, melainkan pada lingkungan tempat kamu berada. Banyak orang mengira bahwa kesehatan mental hanya dipengaruhi oleh pikiran dan kepribadian seseorang. Padahal kenyataannya, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Lingkungan yang sehat dapat membuat seseorang berkembang, merasa dihargai, dan memiliki semangat untuk menjadi lebih baik. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat perlahan-lahan mengikis rasa percaya diri, menguras energi emosional, dan membuat seseorang merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak membahagiakan. Yang membuat situasi ini semakin berbahaya adalah prosesnya sering terjadi secara perlahan. Kita tidak langsung menyadari bahwa mental kita sedang dirusak. Kita hanya merasa semakin sering stres, semakin mudah marah, semakin sulit bahagia, dan semakin kehilangan arah. Karena prosesnya bertahap, banyak orang akhirnya menganggap keadaan tersebut sebagai sesuatu yang normal. Padahal tidak semua hal yang terbiasa kita alami adalah sesuatu yang sehat. Terkadang kita bertahan terlalu lama di lingkungan yang salah hanya karena sudah merasa nyaman dengan ketidaknyamanan itu sendiri. Dalam video ini, kita akan membahas 7 tanda yang menunjukkan bahwa kamu mungkin sedang berada di lingkungan yang merusak mentalmu. Jika beberapa tanda ini terasa sangat dekat dengan kehidupanmu saat ini, jangan langsung merasa takut atau putus asa. Justru kesadaran adalah langkah pertama untuk memperbaiki keadaan. Semakin cepat kamu menyadarinya, semakin besar kesempatanmu untuk melindungi kesehatan mental dan membangun kehidupan yang lebih baik. Mari kita mulai dengan tanda yang pertama. 1. Kamu selalu merasa tidak cukup apapun yang kamu lakukan. Salah satu tanda paling kuat bahwa kamu berada di lingkungan yang merusak mental adalah ketika kamu mulai merasa bahwa apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup. Kamu sudah berusaha keras, tetapi tetap dianggap kurang. Kamu sudah memberikan yang terbaik, tetapi tetap dikritik. Kamu sudah mencoba memperbaiki diri, tetapi tidak pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan yang layak. Pada awalnya kamu mungkin menganggap hal itu sebagai motivasi untuk berkembang. Kamu berpikir bahwa kritik yang terus-menerus diberikan kepada dirimu adalah bentuk perhatian. Kamu percaya bahwa jika bekerja lebih keras lagi, bersikap lebih baik lagi, atau berkorban lebih banyak lagi, maka suatu hari nanti kamu akan dihargai. Namun seiring berjalannya waktu, kamu mulai menyadari bahwa standar yang diberikan kepadamu selalu berubah. Ketika kamu berhasil mencapai satu target, muncul target baru yang lebih tinggi. Ketika kamu memenuhi satu harapan, muncul harapan lain yang lebih sulit. Tidak ada titik di mana kamu benar-benar dianggap cukup. Inilah salah satu ciri lingkungan yang tidak sehat. Mereka membuatmu terus mengejar validasi yang tidak pernah diberikan. Akibatnya, kamu hidup dalam kondisi kelelahan mental yang berkepanjangan. Bayangkan seseorang yang setiap hari berusaha menyenangkan orang lain. Ia membantu ketika diminta. Ia hadir ketika dibutuhkan. Ia mengorbankan waktu, tenaga, bahkan perasaannya demi menjaga hubungan yang baik. Namun setiap kali melakukan kesalahan kecil, semua kebaikannya seolah menghilang begitu saja. Kesalahan itu diperbesar sementara usaha yang selama ini ia lakukan diabaikan. Lama-kelamaan orang tersebut mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mungkin aku memang tidak cukup baik. Mungkin aku memang selalu mengecewakan. Mungkin aku yang salah. Padahal masalah sebenarnya bukan terletak pada dirinya, melainkan pada lingkungan yang tidak pernah memberikan ruang untuk merasa cukup. Lingkungan yang sehat memahami bahwa manusia tidak sempurna. Mereka menghargai proses, bukan hanya hasil. Mereka mampu melihat usaha seseorang, bukan hanya kesalahannya. Mereka memberikan kritik ketika diperlukan, tetapi tetap memberikan penghargaan ketika seseorang melakukan hal yang baik. Sebaliknya, lingkungan yang merusak mental seringkali membuat seseorang merasa bahwa nilai dirinya hanya ditentukan oleh pencapaian. Jika berhasil, ia diterima. Jika gagal, ia dianggap tidak berguna. Masalahnya,
Ketika seseorang terus-menerus hidup dalam kondisi seperti ini, harga dirinya mulai bergantung pada penilaian orang lain. Ia tidak lagi mampu melihat kualitas dirinya secara objektif. Ia hanya melihat dirinya melalui kritik yang diterimanya setiap hari. Akibatnya, muncul berbagai masalah psikologis, kepercayaan diri menurun, kecemasan meningkat, ketakutan untuk gagal menjadi semakin besar. Bahkan dalam beberapa kasus, seseorang menjadi perfeksionis karena takut menerima penolakan. Perfeksionisme sering dianggap sebagai sifat yang positif, padahal dalam banyak situasi, perfeksionisme lahir dari ketakutan yang mendalam. Seseorang tidak berusaha menjadi sempurna karena ia ingin berkembang, tetapi karena ia takut dianggap tidak berharga jika melakukan kesalahan. Lingkungan yang tidak sehat sering menciptakan pola seperti ini. Mereka tidak mengatakan secara langsung bahwa kamu tidak berharga. Namun melalui komentar, perlakuan, dan ekspektasi yang tidak realistis, mereka membuatmu percaya bahwa nilai dirimu selalu kurang. Misalnya, ketika kamu mendapatkan pencapaian, mereka berkata, itu biasa saja. Ketika kamu berhasil mencapai sesuatu yang sulit, mereka mengatakan, masih banyak orang yang lebih hebat. Ketika kamu mencoba bangga pada dirimu sendiri, mereka mengingatkanmu pada kekurangan yang masih kamu miliki. Akibatnya, kamu tidak pernah benar-benar menikmati hasil kerja kerasmu. Setiap keberhasilan terasa kecil, setiap pencapaian terasa tidak berarti, dan setiap kali melihat orang lain, kamu merasa tertinggal. Yang lebih berbahaya lagi, perasaan tidak cukup ini bisa terbawa ke berbagai aspek kehidupan. Tidak hanya dalam pekerjaan atau pendidikan, tetapi juga dalam hubungan sosial dan keluarga. Kamu mulai merasa tidak cukup pintar, tidak cukup menarik, tidak cukup sukses, tidak cukup kaya, tidak cukup berbakat, tidak cukup berharga. Padahal kenyataannya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi lingkungan yang merusak mental membuatmu terus fokus pada apa yang tidak kamu miliki, sehingga kamu lupa menghargai apa yang sudah ada dalam dirimu. 2. Kamu sering merasa cemas atau tegang tanpa alasan yang jelas. Tanda kedua bahwa kamu berada di lingkungan yang merusak mental adalah ketika kamu sering merasa cemas, gelisah, atau tegang, bahkan ketika tidak ada masalah besar yang sedang terjadi. Perasaan itu muncul hampir setiap hari. Saat bangun tidur, pikiranmu sudah terasa berat. Ketika hendak bertemu orang-orang tertentu, dadamu terasa sesak. Saat ponsel berbunyi atau ada pesan masuk dari seseorang, kamu langsung merasa khawatir. Yang membuat keadaan ini membingungkan adalah kamu sering tidak tahu apa penyebabnya. Secara logika, semuanya terlihat baik-baik saja. Tidak ada ancaman nyata, tidak ada bahaya fisik. Namun tubuh dan pikiranmu terus berada dalam mode waspada, seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi kapan saja. Inilah salah satu dampak paling umum dari lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan seperti ini membuat sistem emosionalmu terus bekerja tanpa istirahat. Kamu selalu merasa harus berhati-hati terhadap apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap dirimu. Ketika seseorang hidup di lingkungan yang sehat, ia biasanya merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Ia tidak perlu berpikir terlalu keras sebelum berbicara. Ia tidak takut melakukan kesalahan kecil. Ia tahu bahwa jika melakukan kekeliruan, orang-orang di sekitarnya akan memberikan masukan dengan cara yang wajar. Sebaliknya, di lingkungan yang merusak mental, setiap kesalahan kecil bisa berubah menjadi masalah besar. Satu kalimat yang salah bisa menjadi bahan sindiran. Satu keputusan yang kurang tepat bisa menjadi alasan untuk dipermalukan. Akibatnya, seseorang mulai hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ia menjadi terlalu berhati-hati, terlalu banyak berpikir, terlalu sering mengkhawatirkan hal-hal kecil. Lama-kelamaan, kecemasan itu menjadi kebiasaan. Bayangkan seseorang yang setiap hari harus menghadapi kritik, sindiran, atau komentar negatif. Mungkin tidak selalu kasar secara terang-terangan, tetapi cukup untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Setiap kali ia berbicara, ada kemungkinan ucapannya dipelintir. Setiap kali ia mencoba sesuatu yang baru, ada kemungkinan ia ditertawakan jika gagal. Dalam situasi seperti itu, otak akan belajar satu hal penting. Aku harus selalu waspada.
Masalahnya, ketika kewaspadaan ini berlangsung terlalu lama, tubuh tidak bisa membedakan mana ancaman yang nyata dan mana yang tidak. Akibatnya, seseorang tetap merasa cemas bahkan ketika sedang berada dalam situasi yang aman. Inilah alasan mengapa banyak orang yang berada di lingkungan toksik sering mengalami kelelahan mental. Mereka bukan hanya lelah karena pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Mereka lelah karena pikiran mereka tidak pernah benar-benar beristirahat. Bahkan ketika sedang duduk santai, mereka tetap memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau aku salah bicara? Bagaimana kalau mereka marah? Bagaimana kalau aku membuat kesalahan? Bagaimana kalau aku mengecewakan mereka? Pikiran seperti ini terus berputar tanpa henti. Akibatnya, seseorang mulai kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Hal-hal sederhana yang seharusnya bisa dinikmati berubah menjadi sumber stres. Ia sulit fokus, sulit tidur, sulit menikmati waktu bersama orang lain. Bahkan terkadang sulit menikmati waktu sendirian karena pikirannya terus dipenuhi kekhawatiran. Yang lebih menyedihkan adalah banyak orang menganggap kondisi ini sebagai bagian normal dari kehidupan. Mereka berkata kepada diri sendiri, "Memang aku orang yang mudah cemas." Padahal belum tentu demikian. Bisa jadi mereka bukan orang yang mudah cemas. Bisa jadi mereka hanya terlalu lama hidup dalam lingkungan yang membuat mereka merasa tidak aman. Ada perbedaan besar antara keduanya. Seseorang yang berada di lingkungan sehat biasanya memiliki kesempatan untuk memulihkan energi mentalnya. Ia bisa tertawa tanpa takut dihakimi. Ia bisa menyampaikan pendapat tanpa takut direndahkan. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus memakai topeng setiap saat. Sedangkan seseorang yang hidup di lingkungan yang merusak mental sering merasa seperti sedang berjalan di atas ranjau. Ia harus terus memperhatikan langkahnya karena kesalahan kecil bisa membawa konsekuensi yang tidak menyenangkan. Akibatnya, tubuhnya terus memproduksi stres. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Hingga akhirnya kecemasan menjadi bagian dari kehidupannya. Tanda lain yang sering muncul adalah ketika kamu merasa jauh lebih tenang saat berada jauh dari lingkungan tertentu. Misalnya, saat sedang liburan, saat berada bersama teman yang suportif, atau ketika menghabiskan waktu sendirian. Tiba-tiba pikiran terasa lebih ringan. Napas terasa lebih lega, hati terasa lebih damai. Lalu ketika kembali ke lingkungan tersebut, kecemasan itu muncul lagi. Jika hal ini sering terjadi, itu bisa menjadi petunjuk penting bahwa sumber masalahnya bukan dirimu, melainkan lingkungan yang selama ini kamu hadapi. 3. Kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Salah satu tanda yang sering diabaikan bahwa seseorang berada di lingkungan yang merusak mental adalah ketika ia merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Ia merasa harus terus berpura-pura, menyesuaikan diri secara berlebihan, atau menyembunyikan bagian tertentu dari dirinya hanya agar bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya, hal ini mungkin terlihat biasa. Kita semua tentu perlu menyesuaikan diri dalam situasi tertentu. Misalnya, bersikap sopan di tempat kerja, menghormati aturan yang berlaku, atau menjaga ucapan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu adalah bentuk adaptasi yang sehat. Namun masalah muncul ketika penyesuaian diri berubah menjadi kehilangan jati diri. Kamu mulai merasa tidak bebas mengungkapkan pendapatmu. Kamu takut menunjukkan kepribadianmu yang sebenarnya. Kamu merasa harus selalu memakai topeng agar tidak ditolak. Dan semakin lama kamu melakukannya, semakin jauh kamu merasa dari dirimu sendiri. Lingkungan yang sehat memungkinkan seseorang menjadi dirinya sendiri tanpa rasa takut. Mereka tidak menuntut kesempurnaan. Mereka tidak mengharuskan semua orang memiliki pendapat yang sama. Mereka memahami bahwa setiap individu memiliki karakter, cara berpikir, dan keunikan masing-masing. Sebaliknya, lingkungan yang merusak mental seringkali membuat seseorang merasa bahwa dirinya hanya akan diterima jika memenuhi standar tertentu. Mungkin kamu harus selalu terlihat kuat meskipun sebenarnya sedang lelah. Mungkin kamu harus selalu setuju meskipun sebenarnya memiliki pendapat berbeda. Mungkin kamu harus selalu tersenyum meskipun hatimu sedang terluka. Atau mungkin kamu harus berpura-pura menjadi orang lain agar dianggap layak berada di tengah mereka. Lama-kelamaan, hal ini menjadi sangat melelahkan. Bayangkan jika setiap hari kamu harus memainkan peran yang bukan dirimu.
Setiap kata harus dipikirkan dengan hati-hati. Setiap tindakan harus disesuaikan dengan harapan orang lain. Setiap emosi harus disembunyikan agar tidak dianggap lemah. Tentu saja itu akan menguras energi mental yang sangat besar. Banyak orang tidak menyadari bahwa salah satu penyebab kelelahan emosional adalah karena mereka terlalu lama hidup sebagai versi palsu dari dirinya sendiri. Mereka tertawa ketika sebenarnya ingin menangis. Mereka berkata, "Aku baik-baik saja," ketika sebenarnya sedang hancur. Mereka terus mengikuti arus meskipun hati kecil mereka menolak. Akibatnya, muncul konflik batin yang terus-menerus. Di satu sisi, mereka ingin diterima oleh lingkungan. Di sisi lain, mereka merasa kehilangan diri mereka sendiri. Konflik ini seringkali menimbulkan perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Dari luar, hidup mereka terlihat baik-baik saja. Mereka punya teman, punya pekerjaan, atau memiliki hubungan sosial yang cukup luas. Namun di dalam hati mereka merasa sendirian. Mereka merasa tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal dirinya. Karena yang dikenal oleh orang lain hanyalah versi yang mereka tampilkan, bukan versi yang sebenarnya. Inilah salah satu dampak paling menyakitkan dari lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan seperti ini mengajarkan bahwa menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang berbahaya. Mereka membuatmu percaya bahwa jika menunjukkan kelemahanmu, kamu akan diremehkan. Jika menunjukkan perasaanmu, kamu akan dianggap berlebihan. Jika berbeda pendapat, kamu akan dijauhi. Jika menjadi dirimu sendiri, kamu tidak akan diterima. Padahal kenyataannya, hubungan yang sehat justru dibangun di atas kejujuran dan penerimaan. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memintamu menjadi orang lain demi mendapatkan tempat di hati mereka. Mereka mungkin tidak selalu setuju denganmu, tetapi mereka tetap menghormati siapa dirimu. Sebaliknya, orang yang hanya menyukaimu ketika kamu memenuhi harapan mereka sebenarnya tidak mencintai dirimu. Mereka hanya menyukai versi dirimu yang menguntungkan mereka. Ini adalah perbedaan yang sangat penting. Banyak orang menghabiskan hidup mereka untuk mendapatkan penerimaan dari orang-orang yang sebenarnya tidak pernah menerima mereka apa adanya. Mereka terus mengubah diri, mengorbankan prinsip, menekan perasaan, mengabaikan kebutuhan pribadi. Semua itu dilakukan demi mempertahankan hubungan atau lingkungan yang sebenarnya tidak sehat. Namun semakin lama seseorang mengabaikan dirinya sendiri, semakin besar harga yang harus dibayar. Kepercayaan dirinya mulai menurun. Ia kehilangan arah hidup. Ia tidak lagi tahu apa yang benar-benar ia inginkan. Bahkan dalam beberapa kasus, ia merasa asing terhadap dirinya sendiri. Ketika ditanya tentang impian atau keinginannya, ia kesulitan menjawab. Bukan karena tidak memiliki impian, tetapi karena terlalu lama hidup mengikuti harapan orang lain. 4. Kamu sering dikecilkan, diremehkan, atau dijadikan bahan candaan. Tanda keempat yang sering tidak disadari adalah ketika kamu berada di lingkungan yang membuatmu sering merasa kecil, tidak penting, atau bahkan tidak dihargai sebagai manusia seutuhnya. Awalnya mungkin terlihat seperti bercanda, seperti lelucon ringan yang katanya tidak perlu dibawa serius. Tapi kalau terjadi terus-menerus, dampaknya tidak pernah ringan. Kamu mungkin sering mendengar kalimat seperti, "Ah, kamu mah nggak bisa apa-apa. Lah itu aja kok bangga." Atau, "Ya wajar kamu gagal, dari dulu juga," gitu. Kadang disampaikan dengan tawa, kadang dengan nada santai, tapi efeknya tetap sama. Pelan-pelan mengikis rasa percaya diri. Yang berbahaya dari situasi ini adalah normalisasi. Kamu mulai terbiasa diperlakukan seperti itu. Awalnya kamu tersinggung, tapi lama-lama kamu hanya diam. Bahkan lebih buruk lagi, kamu mulai ikut menertawakan dirimu sendiri agar tidak terlihat terlalu sensitif. Padahal di dalam hati, ada bagian dari dirimu yang terluka setiap kali itu terjadi. Lingkungan yang sehat mungkin saja bercanda, tapi mereka tahu batas. Mereka tidak menggunakan humor untuk merendahkan. Mereka tidak menjadikan kelemahan seseorang sebagai bahan tertawaan yang berulang. Dan jika mereka tidak sengaja menyakiti, mereka akan sadar dan memperbaikinya, bukan mengulanginya. Sebaliknya, lingkungan yang merusak mental seringkali menjadikan meremehkan orang lain sebagai kebiasaan. Mereka merasa lebih tinggi ketika orang lain terlihat lebih kecil. Mereka menjadikan kekurangan seseorang sebagai hiburan. Dan yang lebih buruk,
Mereka menganggap itu hal yang wajar. Coba perhatikan perasaanmu setelah berada di sekitar orang-orang tertentu. Apakah kamu merasa lebih percaya diri, atau justru merasa lebih kecil dari sebelumnya? Apakah kamu merasa didukung, atau malah merasa setiap langkahmu selalu salah di mata mereka? Perasaan itu tidak pernah muncul tanpa alasan. Emosi kita seringkali menjadi indikator paling jujur tentang kualitas lingkungan yang kita hadapi. Seseorang yang terus-menerus berada di lingkungan yang merendahkan akan mulai kehilangan rasa percaya dirinya secara perlahan. Ia menjadi ragu terhadap kemampuannya sendiri. Ia mulai takut mencoba hal baru karena takut gagal dan ditertawakan lagi. Ia mulai menahan diri, bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut disalahkan atau dipermalukan. Yang lebih menyakitkan, lama-kelamaan ia mulai menerima perlakuan itu sebagai sesuatu yang pantas diterima. Aku memang begini orangnya. Aku memang tidak sepintar mereka. Aku memang sering salah. Padahal itu bukan kebenaran tentang dirinya. Itu adalah hasil dari paparan lingkungan yang terus-menerus merendahkan dirinya. Manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Jika seseorang terus-menerus diberi label negatif, ia bisa mulai percaya bahwa label itu benar, meskipun sebenarnya tidak. Inilah mengapa lingkungan memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk cara seseorang memandang dirinya sendiri. Lingkungan yang sehat akan menguatkanmu ketika kamu ragu. Mereka tidak menutup mata terhadap kesalahanmu, tetapi mereka juga tidak menjadikan kesalahan itu sebagai identitasmu. Mereka membantu kamu belajar, bukan menjatuhkanmu. Sedangkan lingkungan yang tidak sehat seringkali melakukan sebaliknya. Kesalahan kecil diperbesar, keberhasilan diabaikan, dan usaha tidak dihargai. Kamu seperti selalu berada dalam posisi tidak cukup baik, apapun yang kamu lakukan. Jika kondisi ini berlangsung lama, dampaknya bukan hanya pada rasa percaya diri, tetapi juga pada cara kamu mengambil keputusan dalam hidup. Kamu mulai takut mengambil risiko. Kamu mulai ragu terhadap pilihanmu sendiri. Bahkan dalam hal kecil sekalipun, kamu membutuhkan validasi dari orang lain karena kamu tidak lagi percaya pada penilaian dirimu sendiri. Dan di titik ini, seseorang menjadi sangat mudah dikendalikan secara emosional. Bukan karena ia lemah, tetapi karena ia sudah terlalu sering dibuat merasa tidak mampu. Yang perlu kamu sadari adalah, tidak semua candaan itu sehat, tidak semua tawa itu aman. Dan tidak semua lingkungan yang terlihat ramah benar-benar mendukung pertumbuhanmu. Ada perbedaan besar antara bercanda dengan seseorang dan bercanda tentang seseorang secara terus-menerus. Ada perbedaan antara kritik yang membangun dan hinaan yang dibungkus humor. Ada perbedaan antara mengingatkan dan merendahkan. Dan kamu perlu jujur pada dirimu sendiri untuk membedakannya. Karena jika kamu terus-menerus berada di lingkungan yang membuatmu merasa kecil, lama-kelamaan kamu tidak hanya merasa kecil di depan mereka, tetapi juga di dalam hidupmu sendiri. Kamu mulai menahan potensi yang sebenarnya kamu miliki. Kamu mulai ragu untuk berkembang. Kamu mulai merasa bahwa tidak ada gunanya mencoba lebih baik. Padahal mungkin selama ini kamu hanya berada di tempat yang salah. 5. Kamu selalu disalahkan, bahkan saat bukan salahmu. Tanda kelima yang sangat kuat bahwa kamu berada di lingkungan yang merusak mental adalah ketika kamu mulai merasa bahwa apapun yang terjadi, ujung-ujungnya kamu yang disalahkan. Bahkan dalam situasi yang jelas bukan sepenuhnya tanggung jawabmu, kamu tetap dijadikan pihak yang paling bertanggung jawab atas kesalahan atau kegagalan. Awalnya mungkin terasa seperti kebetulan. 1-2 kejadian di mana kamu diminta mengalah atau mengerti keadaan. Tapi lama-kelamaan pola ini menjadi berulang. Setiap konflik selalu mengarah ke kamu. Setiap masalah selalu mencari siapa yang bisa dijadikan kambing hitam. Dan kamu sering berada di posisi itu. Yang membuat ini berbahaya adalah kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu mulai berpikir, jangan-jangan memang aku yang salah, meskipun dalam hati kecilmu kamu tahu bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Lingkungan yang sehat tidak bekerja seperti itu. Dalam lingkungan yang sehat, ketika ada masalah, mereka mencari solusi, bukan mencari korban. Mereka melihat situasi secara objektif. Jika kamu salah, kamu akan diberitahu dengan cara yang wajar. Jika bukan salahmu, mereka akan tetap bersikap adil dan tidak memaksakan
kesalahan kepadamu. Namun di lingkungan yang merusak mental, logika seringkali digantikan oleh emosi dan ego. Yang penting bukan siapa yang benar, tetapi siapa yang bisa disalahkan agar situasi cepat selesai. Dan sayangnya, orang yang paling mudah dijadikan sasaran biasanya adalah mereka yang paling tidak berani melawan. Jika kamu tipe orang yang cenderung menghindari konflik, menjaga perasaan orang lain, atau tidak suka berdebat, kamu justru lebih rentan berada dalam posisi ini. Bukan karena kamu lemah, tetapi karena orang lain melihat kamu sebagai sosok yang tidak akan melawan ketika disalahkan. Lama-kelamaan, pola ini membentuk cara berpikir yang sangat berbahaya. Kamu mulai merasa bertanggung jawab atas hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Kamu merasa bersalah atas emosi orang lain. Kamu merasa harus memperbaiki sesuatu yang bahkan tidak kamu rusak. Dan ketika ini terus terjadi, kamu mulai kehilangan batas antara apa yang benar-benar menjadi tanggung jawabmu dan apa yang tidak. Contohnya sederhana tapi sering terjadi. Ada konflik dalam kelompok dan kamu tidak terlibat langsung, tapi karena kamu tidak cukup membela salah satu pihak, kamu dianggap tidak peduli. Ada kesalahpahaman kecil dan meskipun kamu sudah menjelaskan, tetap saja kamu yang diminta untuk mengalah demi kedamaian. Atau dalam situasi lain, kamu diminta untuk meminta maaf hanya agar suasana tidak tegang, meskipun kamu tahu kamu tidak melakukan kesalahan yang serius. Jika ini terjadi sesekali, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi jika ini menjadi pola, maka kamu sedang berada dalam lingkungan yang tidak sehat secara emosional. Karena di lingkungan yang sehat, tanggung jawab dibagi secara adil. Tidak ada satu orang yang selalu menjadi tempat pelampiasan. Tidak ada satu orang yang selalu harus mengalah demi stabilitas hubungan. Yang lebih menyakitkan dari semua ini adalah dampak jangka panjangnya. Ketika kamu terlalu sering disalahkan, kamu mulai membangun kebiasaan untuk selalu merasa bersalah, bahkan ketika tidak ada alasan yang jelas. Ini disebut sebagai false guilt atau rasa bersalah yang tidak berdasar. Kamu mulai minta maaf terlalu sering. Kamu mulai menahan diri untuk berbicara. Kamu mulai takut mengambil keputusan karena takut dianggap salah. Dan secara perlahan, kamu kehilangan rasa percaya pada penilaianmu sendiri. Di titik ini, seseorang menjadi sangat mudah dikendalikan. Karena ketika seseorang selalu merasa salah, ia tidak lagi berani mempertahankan dirinya sendiri. Ia lebih memilih diam, mengalah, atau menerima tuduhan daripada berdebat atau menjelaskan kebenaran. Lingkungan seperti ini seringkali menciptakan dinamika yang tidak seimbang. Ada pihak yang selalu benar dan ada pihak yang selalu bersalah. Dan jika kamu terus berada di posisi yang salah, lama-kelamaan kamu akan mulai percaya bahwa memang itulah identitasmu. Aku memang selalu bikin masalah. Aku memang tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Aku memang sumber masalahnya. Padahal itu bukan kebenaran tentang dirimu. Itu adalah hasil dari lingkungan yang tidak pernah memberi ruang untuk melihat situasi secara adil. Perlu kamu ingat, manusia yang sehat secara emosional tidak akan selalu merasa bersalah atas segalanya. Mereka bisa mengakui kesalahan ketika memang salah, tetapi mereka juga mampu berdiri tegak ketika mereka tidak bersalah. Itulah keseimbangan yang penting. Jika kamu berada di lingkungan yang selalu menempatkanmu sebagai pihak yang salah, maka cepat atau lambat kamu akan kehilangan keseimbangan itu. Kamu tidak lagi bisa membedakan kapan harus bertanggung jawab dan kapan harus berdiri untuk dirimu sendiri. 6. Kamu kehilangan energi dan semangat tanpa tahu penyebabnya. Tanda keenam yang sering terjadi ketika seseorang berada di lingkungan yang merusak mental adalah hilangnya energi dan semangat hidup secara perlahan, tanpa alasan yang benar-benar jelas. Kamu tidak sedang sakit secara fisik, kamu tidak sedang menghadapi masalah besar yang terlihat, tapi entah kenapa kamu merasa lelah setiap hari. Bangun tidur sudah terasa berat. Melakukan hal-hal kecil terasa seperti beban. Hal yang dulu kamu sukai, sekarang terasa hambar. Dan yang paling membingungkan, kamu sendiri tidak tahu kenapa itu terjadi. Banyak orang akhirnya menyalahkan diri sendiri dalam kondisi seperti ini. Mereka menganggap dirinya malas, tidak produktif, atau kurang disiplin. Padahal seringkali masalahnya bukan pada kemauan, tetapi pada lingkungan yang secara perlahan menguras energi mental mereka. Lingkungan yang tidak sehat
tidak selalu terlihat berbahaya secara langsung. Ia tidak selalu berupa konflik besar atau pertengkaran yang jelas. Seringkali ia hadir dalam bentuk yang halus, tekanan sosial, tuntutan emosional, sikap orang-orang yang tidak mendukung, atau suasana yang membuatmu selalu merasa harus siap. Bayangkan, kamu berada di lingkungan di mana kamu harus terus berhati-hati dengan kata-kata, menjaga sikap, menahan emosi, dan memikirkan reaksi orang lain di setiap momen. Secara sadar kamu mungkin tidak merasa stres, tetapi secara tidak sadar tubuhmu terus bekerja dalam mode waspada. Dan ketika ini terjadi setiap hari, energi mentalmu perlahan terkuras. Kamu seperti menjalankan aplikasi berat di latar belakang tanpa henti, bahkan ketika kamu tidak menyadarinya. Itulah mengapa kamu bisa merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Salah satu tanda paling jelas dari kondisi ini adalah ketika kamu merasa jauh lebih tenang saat jauh dari lingkungan tersebut. Misalnya saat kamu sendirian, atau berada di tempat yang baru, atau bersama orang-orang yang lebih suportif. Tiba-tiba kamu merasa lebih ringan, lebih santai, bahkan bisa berpikir lebih jernih. Lalu ketika kembali ke lingkungan yang sama, rasa lelah itu muncul lagi. Pola ini sangat penting untuk diperhatikan, karena itu menunjukkan bahwa sumber kelelahanmu bukan hanya dari dalam dirimu, tetapi juga dari lingkungan yang kamu hadapi setiap hari. Lingkungan yang sehat akan memberi energi, bukan hanya mengambilnya. Mereka membuatmu merasa didukung, dihargai, dan aman untuk menjadi diri sendiri. Interaksi dengan mereka tidak membuatmu merasa terkuras, tetapi justru membuatmu merasa lebih hidup. Sebaliknya, lingkungan yang merusak mental seringkali membuat setiap interaksi terasa seperti beban tambahan. Bahkan percakapan sederhana pun bisa terasa melelahkan karena kamu harus terus mengatur diri agar tidak salah bicara, tidak menyinggung, atau tidak menjadi bahan penilaian. Lama-kelamaan, kamu mulai kehilangan motivasi untuk melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu sukai. Bukan karena kamu berubah menjadi orang yang malas, tetapi karena energi emosionalmu sudah terlalu banyak terkuras di tempat lain. Ini sering disalahartikan sebagai burnout, padahal akar masalahnya bisa berasal dari lingkungan yang tidak sehat secara emosional. Ketika seseorang terus-menerus berada dalam tekanan sosial atau emosional, otaknya akan mulai menghemat energi dengan cara mengurangi keinginan untuk melakukan aktivitas tambahan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Tubuh dan pikiranmu sedang mencoba melindungi diri dari kelelahan yang lebih besar. Namun jika kondisi ini dibiarkan, kamu bisa mulai kehilangan minat terhadap banyak hal dalam hidup. Hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat tidak lagi terasa menarik. Tujuan yang dulu kamu kejar mulai terasa tidak penting. Bahkan rencana masa depan pun terasa kabur. Dan di titik ini, seseorang sering mengira bahwa dirinya sedang kehilangan arah hidup. Padahal sebenarnya, ia hanya terlalu lama berada di lingkungan yang menguras dirinya secara perlahan. Hal yang perlu kamu sadari adalah energi mental itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sama seperti tubuh yang membutuhkan istirahat setelah bekerja, pikiran juga membutuhkan ruang yang aman untuk pulih. Jika setiap hari kamu berada di lingkungan yang membuatmu tegang, waspada, atau tidak nyaman, maka pikiranmu tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk pulih. Dan tanpa pemulihan, kelelahan akan terus menumpuk, sampai akhirnya kamu merasa kosong. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terlalu lama berada dalam situasi yang menguras tanpa memberi kembali. Jika kamu mulai merasa kehilangan semangat, sering lelah tanpa alasan, atau merasa tidak lagi menikmati hidup seperti dulu, jangan langsung menyalahkan dirimu sendiri. 7. Kamu merasa sendirian. Meski dikelilingi banyak orang, tanda terakhir yang paling sering tidak disadari, tetapi justru paling dalam dampaknya adalah ketika kamu merasa sendirian, meskipun sebenarnya kamu tidak benar-benar sendirian. Kamu mungkin berada di tengah keluarga, teman, rekan kerja, atau lingkungan sosial yang cukup ramai, tetapi di dalam dirimu ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Secara fisik kamu bersama orang lain, tapi secara emosional, kamu merasa tidak benar-benar terhubung dengan siapapun. Ini adalah salah satu bentuk kesepian yang paling halus, dan sekaligus paling menyakitkan. Karena kesepian seperti ini tidak terlihat dari luar.
Orang lain mungkin mengira hidupmu baik-baik saja. Kamu terlihat punya banyak interaksi, kamu terlihat aktif, kamu bahkan mungkin terlihat ceria di permukaan. Tapi di dalam hati, kamu merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Tidak ada yang benar-benar peduli dengan apa yang kamu rasakan. Dan yang lebih berat, kamu mulai terbiasa dengan perasaan itu. Lingkungan yang sehat akan menciptakan koneksi emosional yang nyata. Kamu bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Kamu bisa berbicara tanpa merasa harus menyaring setiap kata. Kamu bisa menunjukkan perasaan tanpa takut dianggap berlebihan. Ada rasa aman yang membuat hubungan terasa hidup, bukan sekadar formalitas. Sebaliknya, di lingkungan yang merusak mental, hubungan seringkali terasa dangkal. Banyak interaksi, tetapi sedikit keterhubungan. Banyak percakapan, tetapi sedikit pemahaman. Kamu mungkin sering berbicara dengan orang-orang di sekitarmu, tetapi kamu tidak merasa benar-benar terlihat. Akhirnya, kamu mulai membangun tembok emosional. Kamu belajar untuk tidak terlalu terbuka. Kamu belajar untuk menyimpan perasaan sendiri. Kamu belajar untuk tidak mengharapkan terlalu banyak dari orang lain. Dan tanpa kamu sadari, tembok itu tidak hanya melindungi kamu, tetapi juga mengisolasi kamu. Salah satu tanda paling jelas dari kondisi ini adalah ketika kamu merasa tidak ada orang yang bisa kamu ajak bicara dengan jujur tentang apa yang sebenarnya kamu rasakan. Bukan karena tidak ada orang di sekitarmu, tetapi karena kamu tidak merasa aman untuk terbuka. Mungkin kamu pernah mencoba berbicara, tetapi tidak ditanggapi dengan serius. Mungkin kamu pernah mencoba jujur, tetapi malah dianggap berlebihan. Atau mungkin kamu pernah percaya pada seseorang, tetapi pada akhirnya perasaanmu justru dipakai untuk melawanmu. Pengalaman-pengalaman seperti ini perlahan membuatmu berhenti mencoba. Dan ketika seseorang berhenti mencoba untuk terhubung secara emosional, kesepian mulai tumbuh, bahkan di tengah keramaian. Yang membuat ini semakin rumit adalah perasaan bahwa kamu seharusnya tidak merasa seperti ini. Kamu mungkin berpikir, aku punya orang di sekitarku, jadi kenapa aku masih merasa kosong? Pertanyaan ini sering membuat seseorang menyalahkan dirinya sendiri, padahal masalahnya bukan sekadar jumlah orang di sekitarmu, tetapi kualitas hubungan yang kamu miliki dengan mereka. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya membutuhkan kehadiran orang lain, tetapi juga membutuhkan rasa dipahami, diterima, dan dihargai secara emosional. Tanpa itu, kehadiran orang lain hanya menjadi formalitas, bukan koneksi yang sebenarnya. Lingkungan yang merusak mental seringkali gagal memberikan ruang untuk koneksi yang sehat. Mereka mungkin ada secara fisik, tetapi tidak hadir secara emosional. Mereka mungkin berbicara denganmu, tetapi tidak benar-benar mendengarkan. Mereka mungkin tertawa bersamamu, tetapi tidak memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan di dalam hati. Dan ketika ini terjadi terus-menerus, seseorang mulai merasa asing, bahkan di tempat yang seharusnya terasa akrab. Kamu mulai merasa seperti orang luar dalam hidupmu sendiri. Seperti ada jarak antara dirimu dan orang-orang di sekitarmu. Seperti tidak ada tempat yang benar-benar bisa kamu sebut rumah secara emosional. Yang perlu kamu pahami adalah, perasaan ini bukan tanda bahwa kamu tidak mampu bersosialisasi. Ini bukan tanda bahwa kamu aneh atau sulit bergaul. Ini adalah tanda bahwa lingkungan emosional yang kamu tempati tidak memberikan ruang yang cukup untuk koneksi yang sehat. Dan ketika seseorang terlalu lama berada dalam kondisi seperti ini, ia bisa mulai kehilangan harapan untuk terhubung dengan orang lain secara mendalam. Ia memilih untuk tidak berharap, karena berharap seringkali berakhir dengan kekecewaan. Namun di sisi lain, manusia tetap membutuhkan koneksi. Kita tidak bisa benar-benar hidup dalam isolasi emosional. Karena itu, konflik batin pun muncul. Kamu ingin dekat dengan orang lain, tetapi kamu juga takut untuk terluka lagi. Inilah yang membuat kesepian jenis ini sangat melelahkan. Bukan hanya karena kamu merasa sendiri, tetapi karena kamu terus-menerus berada di antara keinginan untuk terhubung dan ketakutan untuk terluka. Jika kamu merasa relate dengan beberapa tanda tadi, bukan berarti ada yang salah dengan dirimu. Justru sebaliknya, ini adalah tanda bahwa kamu mulai sadar terhadap apa yang selama ini kamu rasakan. Dan kesadaran itu adalah langkah pertama yang sangat penting.
Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap mental seseorang. Ia bisa membuatmu tumbuh atau perlahan mengurasmu tanpa kamu sadari. Kadang kita terlalu lama bertahan di tempat yang salah hanya karena sudah terbiasa, bukan karena itu baik untuk kita. Kamu tidak harus terus berada di tempat yang membuatmu merasa kecil, cemas, lelah, atau sendirian. Kamu berhak berada di lingkungan yang membuatmu merasa aman, dihargai, dan bisa menjadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Perubahan tidak selalu harus besar di awal. Kadang dimulai dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri bahwa ini tidak sehat untukku. Dari sana kamu bisa mulai mengambil langkah kecil untuk melindungi dirimu, membatasi hal yang mengurasmu, dan perlahan mendekat ke lingkungan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, mental yang sehat bukan hanya tentang bagaimana kamu bertahan, tetapi juga tentang bagaimana kamu memilih tempat yang tepat untuk tumbuh. Dan kamu tidak harus melalui semuanya sendirian.